Shalom teman-teman Gerakan Pemuda, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kembali lagi pada SBP Sunday yang keempat pada hari Minggu 4 Juni 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas kesempatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan lagi kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir untuk menuntun dan memberkati kami. Biarlah firman ini menjadi pelita terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kitab Kejadian Pasal 26 ayat 12 hingga 22 yang menyatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Demikian pembacaan Alkitab. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, tema bacaan renungan kita hari ini yaitu Tuhan memberkati usaha orang yang dikasihinya. Ada dua istilah yang sering dipakai untuk merespons tempat seseorang bekerja. Pertama, air mata menunjuk pada tempat kerja yang tidak memberikan hasil atau situasi yang baik, sehingga sering terjadi pertengkaran dan konflik. Juga upah kerja yang rendah atau perebutan posisi karena haus kekuasaan. Kedua, mata air menunjuk pada tempat yang baik dan banyak memberi hasil, upah kerja yang tinggi, serta minim konflik karena kesejahteraan para pekerja terjamin. Bacaan saat ini berkisah tentang keberhasilan Ishak di negeri orang Filistin. Di negeri itu, dia menabur dan memperoleh hasil usaha 100 kali lipat atas perkenaan Tuhan. Hal itu menimbulkan kecemburuan orang Filistin. Akibatnya Raja Filistin yakni Abimelek menyuruh Ishak pergi karena dianggap sudah lebih kaya dan berkuasa dibanding bangsanya. Ishak pergi dan menetap di Gerar. Di sana, dia mendapati sumur-sumur yang pernah digali oleh hamba-hamba ayahnya Abraham, tetapi sudah ditutup dan ditimbun oleh orang Filistin. Ishak berupaya menggali dan air pun keluar membual-bual. Para gembala Gerar segera mengklaim sumur itu milik mereka. Pertengkaran antara Ishak dan para gembala pun tak terelakkan. Alhasil dua sumur yang menyebabkan pertengkaran diberi nama Esek dan Sitnah. Tetapi satu sumur yang digali oleh Ishak
dan tidak menyebabkan pertengkaran dinamainya Rehobot. Melalui kisah Ishak dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan, kita bisa saja mengalami air mata saat kesulitan demi kesulitan kita hadapi, atau kita juga bisa mengalami mata air saat Tuhan berkenan atas upaya kita dan memberikan keberhasilan. Karena itu, marilah kita tetap berupaya bekerja dan berjuang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti memperhitungkan seluruh usaha kita. Demikian pembacaan renungan kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, jadikan hidup kami berhasil melalui usaha dan kerja keras yang kami perbuat. Biarlah Tuhan berkuasa di atas kehidupan kami, sehingga kami boleh sukses di jalan yang Tuhan tuntun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan harapan dan hidup kami. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita telah selesai mendengar dan membaca renungan SBP Sunday kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati gerak layan kita sepanjang hari ini. Shalom.